Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dan siap untuk beraktivitas di hari ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Semoga menjadi pandu kita untuk menjalani hari-hari hidup kita selanjutnya. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada pembacaan kitab Ayub bagian-bagian terakhir. Pagi ini saya akan bacakan dari Ayub pasal 39 ayat 34 sampai pasal yang ke-40 ayat 9. Demikian. Lalu Tuhan berkata lagi kepada Ayub, "Apakah pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab." Jawab Ayub kepada Tuhan, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawaban apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Kututup mulutku dengan tangan. Satu kali aku sudah berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan." Lalu dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur dengan suara seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah gelora murkamu. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dengan debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, jika tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Atur saja ya Tuhan. Saudara-saudaraku pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, tidak begitu mudah untuk mengakui kesalahan. Ada saat tidak ada tindakan yang betul-betul nyata melakukan kesalahan. Tetapi persoalannya, kesalahan tidak hanya terlihat dari tindakan. Dan manusia hanya mampu melihat apa yang nyata. Tetapi Tuhan melihat jauh kedalaman hati seseorang. Yang salah di matanya belum tentu terlihat di depan manusia. Tetapi kadang-kadang niat batin yang paling dalam, yang ingin memberontak sekalipun, adalah kesalahan di hadapan Tuhan. Seringkali karena keakuan yang tinggi, manusia memerlukan pukulan atau gemblengan berkali-kali untuk dapat mengakui Allah berdaulat penuh atas dirinya. Bahkan seorang Ayub yang dikatakan Allah sebagai seorang yang saleh pun membutuhkan secara langsung tudingan atau gemblengan Allah untuk menyadari kerendahan bahkan kehinaan dirinya. Dalam teks yang baru saja kita baca pagi ini, saudara sekalian, kita melihat bagaimana tindakan Allah melanjutkan gemblengannya untuk mengenyahkan keraguan Ayub tentang kepedulian Allah. Untuk melanjutkan gemblengannya terhadap Ayub, agar Ayub mampu melihat dengan positif kepada Allah, seperti Allah melihat segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Melalui binatang-binatang yang dikenal dengan kekuatan, Allah ingin Ayub belajar tentang kekuatan, keberanian, ketangguhannya di medan perang, yaitu kuda, dalam ayat yang ke-22 sampai 25. Ciptaan Allah yang gagah ini dikaruniai naluri untuk mengetahui pekik peperangan atau kemenangan. Pasal 39 ayat 27 sampai 28. Binatang terakhir yang dipakai Allah untuk menjawab Ayub adalah burung elang dan raja wali. 2 hewan ini terkenal tangguh di angkasa. Kemampuan terbang menukik dan memangsa untuk memberi makan anak-anaknya. Mereka adalah kekuatan dari Allah.
Dengan kata lain, Allah memelihara setiap ciptaannya melalui karunia-karunia khusus. Dan melalui semua itu Allah memperlihatkan keagungannya, pemeliharaannya, dan kedaulatannya, bahkan cara-caranya yang tak dapat terduga oleh manusia. Allah hendak membawa Ayub untuk menghayati, merenungkan dan belajar dari kehebatan, kemahakuasaan dan kedaulatan Allah yang luar biasa atas semua makhluk ciptaannya. Allah mau berkata kepada Ayub, lihat semua yang diciptakannya dengan keunikan dan kebesaran serta kesanggupan setiap ciptaannya. Saudara sekalian, melalui hal ini Ayub pun berespons. Sikap menutup mulut dengan tangan dan formulasi 1 kali, bahkan 2 kali, menunjukkan Ayub sadar bahwa sikapnya menantang Allah tidak tepat. Sebelum memulai percakapan kedua dalam pasal 40 sampai pasal 41, Allah kembali menantang Ayub sebagai manusia. Dan hal ini kita belajar bahwa meragukan keadilan Allah sama saja dengan menganggap diri lebih adil dan lebih berkuasa daripada Allah. Mempertanyakan semua pekerjaan-pekerjaan Allah yang tak terduga oleh pikiran kita. Sama seperti kita menganggap dan mengaku bahwa pada dasarnya pertimbangan manusia itu baik adanya. Oleh karena itu Allah menantang Ayub untuk membuktikan keadilan dan kekuasaannya itu kepada semua manusia, khususnya kepada mereka yang fasik dalam ayat yang ke-4-9. Kalau terhadap dunia yang liar dan ganas serta sesama manusia berdosa saja kita tidak berdaya mengendalikannya, bagaimana mungkin kita dapat menantang Allah? Siapakah kita yang mencoba meragukan bahkan mendikte Tuhan untuk semua tindakan-tindakan yang kita ingini? Siapakah kita yang mencoba meragukan bahkan tidak percaya pada tindakan kedaulatannya bahwa apa yang diperbuatnya itu selalu yang terbaik? Akan tetapi seringkali itulah yang kita lakukan. Tanpa sadar kita mempertanyakan bahkan protes terhadap apa yang Allah perbuat. Meskipun banyak hal yang tak kita pahami terjadi dalam hidup kita, saudara sekalian, baiklah kita belajar bersama Ayub. Kita menutup mulut. 1 kali aku sudah berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali. Tetapi tidak akan kulanjutkan. Pesannya adalah lebih baik kita menutup mulut. Bersama Ayub kita menutup mulut kita sebagai tanda sikap hormat kita kepadanya. Dan kembali mempercayakan hidup kita ke tangan Allah yang adil dan berkuasa. Kita berserah saja. Kita katakan, atur sajalah ya Tuhan. Lakukanlah apa yang terbaik. Tetapi berikan kekuatan untuk taat mengikuti skenario yang Tuhan atur tentang hidupku. Saudara-saudaraku, mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini yang kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan, mengapa terjadi, dan bagaimana hari esok apa yang akan terjadi. Bersama Ayub kita menutup mulut dan kita katakan, atur sajalah ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah menjelajahi bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang Engkau tuliskan dalam kitab Ayub dan yang dialami oleh tokoh iman Ayub yang kami baca pada pagi ini. Ya Tuhan, ampunilah kami, karena kadang-kala ini ingin memaksa Tuhan untuk mengetahui jawab dari banyak hal pekerjaan Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk bersama Ayub menutup mulut, supaya dengan pasrah kami menyerah kepadamu dan membiarkan Engkau bekerja secara leluasa dalam hidup kami. Dan berkata, atur sajalah ya Tuhan, karena kami percaya apa yang Engkau lakukan itulah yang terbaik. Hamba-Mu ingin mendoakan semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Berbicaralah kepada mereka ya Tuhan, kuatkan mereka untuk menerima
cara-Mu untuk mengendalikan segenap hidup mereka. Biarkanlah hati kami terpaut kepadamu, berserah, dan kami ingin menyaksikan bahwa apa yang Tuhan lakukan itulah yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu ya Tuhan pada pagi ini. Bimbinglah kami, sertailah kami, dan berilah kekuatan untuk senantiasa taat kepadamu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas.